dengan baik, beri kami juga kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih, tolonglah hamba-Mu juga menyampaikan firman-Mu dengan baik, supaya kami bisa memahaminya juga dengan baik. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca bersama-sama kitab Bilangan pasalnya yang ke-20. Kitab Bilangan pasalnya yang ke-20. Kita tidak membaca semua ayat, sebetulnya ayat 2 sampai ayat 13. Tapi saya akan membacakannya dari ayat yang ke-8 sampai 13. Ayat 7 sampai 13. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, inilah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah itu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Inilah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang selantiasa membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, lewat renungan pada hari ini, sudah Bilangan 20, kita akan belajar bersama-sama tentang bahaya ketidaksetiaan. Tidak bisa ya. Bahaya ketidaksetiaan. Saudara, tantangan perjalanan di padang gurun begitu besar bagi Israel. Sangat besar. 40 tahun sudah. Bayangkan 40 tahun. Sebetulnya dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, ke daerah Palestina itu atau ke Israel sekarang ini, saudara, itu dibutuhkan waktu hanya berapa hari. Ya, kalau melewati Laut Tengah, ya, dari sungai delta di Sungai Nil itu, saudara, tinggal lewat jalan biasa saja, jalan yang biasa dilewati oleh banyakan orang. Ya, saya percaya Yesus pada waktu kecil diperintahkan oleh Tuhan untuk kepada Yusuf dan Maria untuk membawa anak itu lari ke Mesir karena yang membunuh anak itu sedang mengejar-ngejar Herodes. Saya percaya Yusuf dan Maria dengan anaknya Yesus itu melewati jalan biasa, ya, dengan mungkin keledainya atau ontanya, ya. Itu cuma hanya berapa hari. Tapi ini saudara diputer-puter 40 tahun. Bayangkan 40 tahun. Belum lagi tantangan yang begitu besar yang akan mereka hadapi setiap waktu, setiap kali. Tetapi saudara, jaminan pertolongan Tuhan itu nyata dan tepat pada waktunya. Kalau kita membaca kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan, kita bisa melihat setiap kali. Dan saudara, kita selama ini sudah belajar
dari kitab Keluaran sampai Bilangan. Ya, memang tidak bisa kita pelajari semua, tetapi saya ambil beberapa topik-topik yang penting supaya kita betul-betul mengerti dan memiliki kerangka berpikir Kristiani sesuai Alkitab, ya, sesuai Alkitab. Nah, Saudara, terbukti bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Oleh karena apa? Tiang awan, tiang api menyertai mereka tiap hari. Kasut dan pakaian mereka tidak rusak. Bayangkan, Saudara, karena itulah saya pernah menyebutkan toko pakaian, ya, toko sepatu sendal nggak laku sudah 40 tahun, ya, nggak laku. Karena apa? Tuhan pelihara, ya. Ditambah dengan roti mana tiap hari Tuhan berikan. Itu tanda-tanda yang mereka alami sendiri. Tetapi Saudara, keegoisan manusia mengalahkan semua bukti pemeliharaan Tuhan. Terbukti Saudara, bangsa Israel. Saudara, ketika kita membaca peristiwa di Meriba ini Saudara, kalau kita ingat membaca di kitab Keluaran, suatu kali di Mara, Israel sedang haus-hausnya, kelihatan ada air. Ya, mereka mau minum cepat-cepat. Ya, namanya orang kehausan sudah di padang gurun. Cepat-cepat mau minum, ternyata airnya pahit. Wah, mereka berteriak-teriak kepada Musa. Musa sujud kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Langsung Tuhan katakan, ambil sepotong kayu, sepotong ranting, taburkan, ya, lemparkan ke tempat itu. Maka air itu langsung menjadi manis, ya, rasanya manis. Langsung mereka bisa minum. Peristiwa yang kedua Saudara, di Masa dan Meriba. Ini tempat yang berbeda, yang kita baca ini tempat yang berbeda. Tapi waktu itu disebut Masa Meriba. Saudara, sama, mereka juga kehausan. Mereka minta air. Akhirnya Tuhan perintahkan Musa, pukullah bukit batu itu 1 kali. Dan langsung keluar air yang berlimpah-limpah. Mereka bisa minum puas. Saudara, 2 kali peristiwa bagaimana Tuhan mencukupi kebutuhan air mereka. 2 kali. Tapi yang ketiga kali ini saudara, mereka kembali lagi bersungut-sungut bertengkar dengan Tuhan. Saudara, bayangkan ya, bayangkan saja 2 kali mengalami mujizat, lupa semua. Seringkali kita begitu kan, pemeliharaan Tuhan nyata kemarin-kemarin, dulu-dulu. Ketika kita mengalami masalah saat ini, kita langsung lupa dengan semua berkat Tuhan, semua pertolongan Tuhan. Saudara, itulah natur kita orang berdosa. Saya juga bisa sama kok saudara, saya tidak menganggap diri saya baik. Ya, saya juga sama. Tetapi kalau kita mau setia kepada firman Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan dan mau berlutut datang kepada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja mengingatkan kepada kita sehingga keegoisan kita tersingkirkan. Saudara, betapa bangsa Israel itu luar biasa egoisnya, luar biasa sekali. Dan memang kita sudah pelajari bagaimana banyak pertengkaran-pertengkaran dalam kehidupan mereka selama dalam perjalanan di padang gurun itu. Pemberontakan Israel, kemudian pemberontakan Miriam Harun melawan Musa, kita sudah pernah mendengar. Ya, saudara, kemudian pemberontakan Korah, Datan, Abiram minggu lalu. Kemudian bagaimana orang Israel bersungut-sungut minta apa? Minta daging. Saudara, Musa menghadapi itu semua. Menghadapi itu semua. Dan bersyukur Musa bisa menghadapi dengan baik. Ya, Musa orang yang lembut hatinya. Musa orang yang selangsung bersujud di hadapan Tuhan. Tapi untuk kali ini, Musa tanda petik gagal. Musa gagal menghadapinya. Saudara, kesetiaan Tuhan
tidak pernah berubah karena karakter dirinya itu setia. Paulus mengatakan di 2 Timotius 2:13, jika kita menyangkalnya, maka dia akan menyangkal kita. Jika kita menolaknya, dia akan menolak kita. Tetapi jika kita tidak setia, Paulus katakan, dia tetap setia karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itulah kesetiaan adalah karakter dirinya Tuhan yang setia. Ya, sehingga kalau Musa tidak setia, Tuhan tetap setia. Tetapi bagi kita umatnya, hati-hati. Jangan sampai kita tidak setia kepada Tuhan. Khususnya juga para pemimpin, termasuk saya. Saudara, seringkali kita menganggap setia itu apa, saudara? Mengerjakan tugas kita sebaik-baiknya, selesai. Itu dianggap setia. Tidak. Setianya adalah setia kepada Tuhan. Setianya adalah setia kepada firman Tuhan. Orang anggap, oh setia di satu gereja, setia sampai dari muda sampai tua, setia. Oh saudara, kalau dia tidak setia kepada Tuhan, tidak setia kepada firman, itu bukan setia. Itu cuma setia kepada gereja denominasi. Itu cuma setia kepada orang. Tapi kita semua harus setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu yang namanya setia. Karena itu saudara, faith dan faithfulness, iman, percaya dan setia itu selalu tergabung. Tidak pernah dipisahkan, tidak pernah terpisahkan. Itu bahasa Inggris bagus ya. Memang ada kata believe, tetapi faith akan selalu menuju kepada faithfulness. Orang yang faithfulness itu pasti ada faith. Orang yang faith itu pasti faithfulness. Itu jelas. Jadi saudara dan saya tidak boleh setia kepada denominasi gereja, tidak boleh setia kepada satu orang, tidak boleh. Kita hanya boleh setia kepada Tuhan. Itu yang namanya coram Deo. Nah saudara, Musa dalam perkara ini, saudara, dia tidak setia. Ini menjadi bahaya. Kemarin siang saudara, saya bicara dengan istri saya, dengan Semu. Saya akan sedang bicara-bicara tertentu, lalu saya katakan besok saya akan mengkhotbahkan ini mengenai Musa. Musa yang tidak setia, Musa yang sudah pelayanan 30-an tahun, hampir 40 tahun memimpin perjalanan Israel di padang gurun keluar dari Mesir. Mau masuk ke tanah perjanjian, satu kali peristiwa di Meriba ini sudah langsung Tuhan mengatakan, kamu tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Saudara, kalau kita pikir ya, hampir 40 tahun setia melayani. Hanya peristiwa satu kali gak boleh masuk. Saudara renungkan baik-baik. Kita pikir kok rasanya Tuhan kok gak ada belas kasihan ya. Kok rasanya Tuhan kok gak ingat ya. Sekian puluhan tahun sudah melayani dengan setia. Bukankah Tuhan sendiri ngomong, tidak ada seorang pun seperti hambaku Musa. Orang yang lemah lembut. Betul kan? Hatinya lemah lembut. Hanya satu kali peristiwa ini langsung tidak boleh masuk tanah perjanjian. Di mana bijaksana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Di mana belas kasihan Tuhan? Nanti saudara pulang ke rumah baca Ulangan pasal 3. Itu dicatat kembali oleh Musa. Musa mengatakan, aku memohon belas kasihan Tuhan yang penuh kasih karunia. Izinkan masuk ke tanah perjanjian. Jawaban Tuhan apa? Diam, jangan bicara lagi kepadaku mengenai itu. Diam, jangan bicara lagi mengenai itu kepadaku. Itu jawaban Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kok sampai demikiannya ya? Kan itulah saya memberikan tema bahaya ketidaksetiaan. Apa itu bahaya-bahayanya?
Yang pertama, karena tidak percaya pada perintah Tuhan. Jadi kembali lagi kepada faith. Orang yang faithfulness itu pasti faith. Jadi kalau saudara dan saya setia kepada Tuhan, itu akan percaya kepada firman Tuhan. Tidak akan meragukan firman Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan dari bacaan kita, bukankah mujizat terjadi? Dan bukti dari bukit batu itu keluar banyak air untuk umat Tuhan dan ternaknya. Terjadi kan mujizatnya? Seperti kejadian yang pertama, ya, di Keluaran pasal 17. Musa pukul bukit batu, keluar air. Di kejadian ini Musa pukul batu itu 2 kali, sama keluar air. Mujizat terjadi. Apa yang salah? Karena tidak percaya kepada perintah Tuhan. Saya bukan ngarang-ngarang, sudah ditulis sendiri oleh Bilangan 20 di ayatnya yang ke-12. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku. Saudara, Tuhan melihat langsung ke dalam hati Musa dan Harun. Bahwa ketika mereka melakukan perbuatan itu, Tuhan langsung melihat hati mereka. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, saya tidak bisa melihat hati saudara. Saudara juga tidak bisa melihat hati saya. Ya, kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan itu tidak ada yang bisa lihat. Hanya Tuhan yang lihat. Saudara jangan anggap ke gereja dengan setia itu berarti percaya Tuhan. Tidak. Dulu di Eropa, di Amerika Utara, di Australia banyak orang berbondong-bondong ke gereja. Ternyata mereka semua tidak pernah mendengar firman Tuhan. Tidak percaya pada Tuhan. Mungkin datang ibadah ketika khotbah ngantuk-ngantuk. Ya. Firman Tuhan diabaikan. Karena itulah terjadi post-Christian era di masing-masing daerah itu yang notabene dikatakan dulu Kristen. Tapi ternyata sekarang menjadi bukan daerah Kristen lagi. Mengapa tidak percaya kepada perintah Tuhan, kepada Tuhan? Karena mereka tidak mendengar secara utuh perintah Tuhan. Tuhan katakan kepada Musa, ambil tongkatmu itu dan katakan kepada bukit batu itu. Bukan memukul. Bukan memukul. Tuhan katakan, katakanlah kepada bukit batu itu, keluar air daripadamu. Saudara, bukan pukul. Kalau yang pertama Keluaran 17 betul perintah Tuhannya, pukul bukit batu itu 1 kali. Yang di tempat ini Tuhan tidak katakan pukul, katakan. Katakan. Berikutnya, menjalankan perintah Tuhan itu sebagai kebiasaan atau tradisi saja. Mungkin karena Musa pernah mengalami Keluaran 17. Oh, perintah Tuhannya pukul bukit batu. Sekali keluar air. Oh, berarti ini pukul 2 kali. Jadi Musa tidak mendengar baik-baik. Tuhan katakan kepada batu itu. Bukan pukul batu itu, bukan. Saudara, kita seringkali mendengarkan firman Tuhan itu cuma tradisi. Kita cuma kebiasaan. Ke gereja cuma kebiasaan. Oh, mau jam 10 aku gereja. Percuma, saudara. Karena itulah, saudara, orang-orang yang katanya Kristen ke gereja, datang ke gereja kelihatan setia. Tapi itu cuma kebiasaan. Firman Tuhan didengar masuk kanan keluar kiri. Tidak pernah dicerna dengan baik dalam hatinya, dalam pengertiannya. Tidak pernah. Gak bertumbuh.
Apalagi yang sok keminter. Oh, pendeta ngomong itu aku sudah tahu. Sudah tahu. Aku sudah pernah baca. Saudara, pada waktu saya berdiskusi kemarin, aduh benar-benar saya nggak ngerti betul-betul. Kenapa ya? Tapi ketika mempelajari firman Tuhan ini semakin kuat. Wah, Tuhan menilai sungguh-sungguh kepercayaan iman seseorang. Itu saudara, nanti di hadapan Tuhan saudara, tidak ada seorang diri pun di antara kita yang bisa mengelak. Jangan berkata, Tuhan aku setia melayani sekian puluh tahun. Musa memimpin setia hampir 40 tahun. Tapi ditolak, tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Saudara, Tuhan itu punya hikmat sendiri. Tuhan itu bisa menilai dengan tepat bagaimana keadaan dosa kita. Dosanya betul-betul krusial atau tidak. Tuhan tahu. Kalau kita jalani kehidupan Kristiani kita cuma tradisi. Saudara bukan orang Kristen. Saudara cuma Kristen KTP. Percuma. Maaf saudara. Walaupun memang saya tidak tahu siapa-siapa itu yang KTP. Saya enggak pernah tahu. Karena itu saya enggak berani menghakimi saudara. Tetapi Tuhan tahu. Dan siapa pun juga ya yang menyebut diri Kristen, ngaku-ngaku Kristen tapi ternyata tidak sungguh-sungguh. Ya sudah. Tuhan akan menilai kita. Ini juga jadi peringatan bagi saya kok. Matius pasal 7. Saudara, orang yang membuat mujizat dalam nama Tuhan, bernubuat dalam nama Tuhan, mengusir setan dalam nama Tuhan, hebat enggak ini pekerjaannya, pelayanannya? Hebat. Tapi Tuhan katakan apa? Aku tidak kenal kamu pembuat kejahatan, enyalah daripadaku. Itu perkataan Tuhan. Itu bukan perkataan saya. Itu perkataan Tuhan Yesus. Enyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi saudara, kita menilai pelayanan, wah gerejanya besar, wah kebaktiannya hebat, wah semua. Kita nilainya begitu kan? Tapi saya tidak mau. Yang saya nilai adalah apakah firman diberitakan dengan setia di gereja itu? Apakah pengertian yang benar dikhotbahkan di gereja itu? Apakah kesetiaan pada firman dijalankan oleh hamba Tuhan dan semua majelis dan semua anak Tuhan di tempat itu? Itu yang dinilai. Itu yang dinilai Tuhan, kesetiaan. Saudara, Musa sudah jalani hampir 40 tahun, ditolak, tidak boleh masuk. Wah ini, aduh bagi saya kemarin tuh juga bicara sama semua. Gimana ya, aduh kasihan ya. Aduh masa kesetiaan selama ini hanya gara-gara 1 hari tidak bisa masuk. Renungkan enggak itu? Gara-gara 1 hari tidak bisa masuk. Nah saya ingat Matius pasal 7. Bernubuat dalam nama Tuhan, membuat mujizat dalam nama Tuhan, mengusir setan dalam nama Tuhan. Langsung 1 hari Tuhan katakan, enyah dari hadapanku pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Waduh kalau enggak gini, saya ngeri. Saudara. Takut itu artinya betul-betul hormat kepada Tuhan. Itu namanya coram Deo, reformasi katakan itu. Coram Deo, hidup selalu takut, hormat di hadapan Tuhan. Sehingga apa saudara? Kata-kata kita itu bukan asbun asal bunyi. Kata-kata kita itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kata-kata kita itu betul-betul sesuai dengan hati kita enggak? Kata-kata kita itu sesuai dengan keadaan yang kita alami atau tidak? Atau cuma apa? Cuma bohong-bohongan saja. Hati-hati. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bagi saya sampai kepada apa lagi berikutnya. Musa seolah-olah dan Harun tidak mau mengalami peningkatan pengalaman yang lebih. Apa itu? Yang pertama pukul batu. Yang kedua katakan kepada batu itu, keluar air.
Ini pengalaman yang hebat enggak? Wah, pengalaman yang hebat. Sebetulnya Tuhan mau mengajak Musa mengalami seperti Tuhan, tanda petik. Bukan jadi Tuhan ya, bukan. Seolah-olah seperti Tuhan katakan, jadilah terang, maka terang jadi. Jadilah cakrawala, maka jadilah cakrawala. Biarlah tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Wah, dengan firman Tuhan, dengan berkata-kata. Yesus kan begitu, saudara. Pergilah, anakmu sudah sembuh. Langsung anaknya sudah sembuh. Itu cuma kata-kata. Memang di dalam teologi karismatik, saudara, ada yang ngomong kuasa perkataan, ya kan? Kuasa perkataan, itu sampai disebutnya rema. Itu ajaran yang keliru semua. Tapi sok-sokan. Ya. Itu ajaran yang keliru, saudara jangan ikuti. Ya. Jangan ikuti. Nah saudara, mereka bergaya-bergaya gitu. Ya sudahlah, itu mereka. Ya. Tapi saudara, di sini Musa mau diajak mengalami itu. Tapi Musa kelupaan. Atau Musa tidak tahu, ya itulah keterbatasan Musa. Tapi mengapa saya katakan itu, saudara? Bukankah minggu lalu kita sudah pelajari dalam khotbah di tempat ini. Bukankah Musa pada waktu bukan Musa ya. Bukankah ketika Korah, Datan dan Abiram berdebat, mereka menentang kepemimpinan Musa. Musa orang yang lembut, saudara. Musa enggak membela diri. Oke, besok ketemu ya di kemah pertemuan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan bicara. Lalu Tuhan merintahkan, ya, pisahkan semua umat. Korah, Datan dan Abiram dengan keluarganya ada di kemah masing-masing. Selebihnya jangan mendekat di kemah mereka. Lalu Musa katakan, tidakkah tanah akan membuka, mengangakkan mulutnya, menelan kalian. Itu saudara Musa. Saudara baca baik-baik itu di Bilangan pasal 16. Ini bukan kata-kata saya. Musa pun telah berkata-kata, tidakkah tanah akan membuka, mengangakkan mulutnya, menelan kamu. Saudara, kita semua kan pengen mengalami hal-hal yang ajaib dari Tuhan kan? Kita pengen. Saya sendiri juga pengen, saudara. Kata siapa saya enggak pengen. Tetapi saya juga sadar, saya tidak bisa memaksa Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan. Bukan saya yang adalah Tuhan. Bukan. Itu ketika berdoa kepada siapapun, kepada jemaat, memang saya bisa mengerti keinginan saudara. Saya bisa mengerti sekali karena saya pun pernah mengalami itu. Tapi kembali lagi, biar Tuhan yang menunjukkan kepada saudara sekalian bagaimana mengalami apa yang Tuhan mau saudara alami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itulah saudara di tempat ini saya katakan lagi, tidak percaya kepada Tuhan dan perintahnya. Jadi orang yang tidak setia kepada Tuhan pasti tidak percaya kepada Tuhan. Itu pasti. Tadi saya katakan faith dan faithfulness. Pasti. Yang kedua, ini yang menjadi hal yang sangat penting sekali. Akhirnya tidak respect pada kesucian Tuhan. Walaupun mujizat terjadi berlimpah-limpah, tetapi tidak percaya akan menjerumuskan pada tidak respect akan kesucian Tuhan. Ini merupakan kesucian Tuhan adalah hakikat keberadaan Tuhan. Saya membaca buku-buku teologi ya saudara. Kalau yang namanya kesucian Tuhan itu bukan salah satu dari atributnya Tuhan. Bukan. Kesucian Tuhan itu adalah hakikat dirinya Tuhan. Keberadaan Tuhan itu suci. Suci itu artinya tidak ada duanya. Berbeda dari yang lain, terpisah. Saudara dan saya disebut umat yang kudus.
umat yang dipisahkan dari dunia, sehingga kita harus berbeda dari dunia. Itu tujuannya. Nah, kita diminta menjadi suci, itu mengikuti kesucian Tuhan. Walaupun kita tidak mungkin 100% menjadi Tuhan, tidak mungkin. Ya, karena itulah kita terus berada dalam proses sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua, dan ketika semua kita mendapatkan tubuh yang baru, itulah baru kesucian yang sesungguhnya yang akan diberikan oleh Tuhan nantinya, ya. Nah, Saudara, tidak respek pada kesucian Tuhan membuat apa, Saudara? Membuat Musa keluar kalimat menghakimi. Ayat 10 dan 11. Hai orang-orang durhaka. Ini keluar dari mulut Musa. Saudara, waktu bangsa Israel datang yang ngomel-ngomel, wah pengen menimpuki Musa. Musa, ayo nanti Tuhan yang akan nyatakan. Musa enggak lawan. Waktu Miriam dan Harun mengata-ngatai Musa, saudara ingat itu. Miriam itu kakaknya Musa, saudara. Miriam itu kemungkinan anak pertama. Di Keluaran pasal-pasal yang awal ketika Musa baru lahir, karena Firaun memerintahkan semua anak laki-laki Israel dibunuh. Maka orang tuanya melarutkan, tanda petik ya, menaruh Musa di Sungai Nil. Dikasih tempat supaya dilarutkan di Sungai Nil. Nah, dilihatin terus sama kakaknya, kakak perempuannya itu Miriam. Jadi Miriam sudah cukup besar, kira-kira umur 7 tahun. Mengikuti ayahnya, diambil sama putri Firaun. Lalu ketemu sama, apakah mau perlu inang untuk itu ya, untuk merawat. Nah, dikasihkanlah kepadanya, lalu dikasih ke mamanya lagi. Itulah mengapa Musa tetap dari kecil dididik oleh ibunya sendiri dengan Taurat. Nah, Harun kakak nomor 2 kemungkinan ya. Kemungkinan Harun berusia kira-kira 3 tahun. Jadi belum bisa mengikuti waktu-waktu Musa dilarutkan di Sungai Nil. Ya. Nah, Saudara, pada waktu itu pun Musa enggak bicara apa-apa sama Miriam dan Harun. Ya, dia cuma diam. Langsung Tuhan yang ngomong. Musa, panggil Miriam dan Harun. Aku mau berkata kepada mereka. Perkataan Miriam dan Harun langsung didengar sama Tuhan. Musa lembut hatinya. Ketika Korah dan Abiram berontak, Musa bersujud, enggak apa-apa. Tapi untuk kali ini sudah, memang sebelumnya Musa bersujud. Tapi kenapa setelah perintah Tuhan dikeluarkan, Musa langsung menghadap umat Tuhan di bukit batu itu. Hai orang-orang durhaka. Kemarahan yang tidak sesuai dengan kemarahan Tuhan. Itu namanya menghakimi. Kemarahan yang tidak sesuai dengan kemarahan Tuhan, itu yang namanya menghakimi. Sekarang banyak orang Kristen menghakimi. Termasuk hamba Tuhan. Jangan menghakimi. Saya berbicara ajaran yang salah diomongin menghakimi. Saya pikir itu orang kurang ajar sekali. Yang berdasarkan ajaran firman. Tuhan sini katakan firmanku akan menghakimi kamu. Firman yang benar pasti akan menghakimi. Saudara, saya ingat pada waktu Musa 40 hari di gunung ketemu Tuhan. Lalu Tuhan kasih 10 hukum Taurat dengan 2 loh batu. Lalu Tuhan ngomong, tuh lihat bangsa itu sudah seperti kuda liar. Sudah langsung berbuat hal yang sangat mendukakan hati Tuhan. Udah liar, bangsa itu sudah liar. Musa turun, kedengaran bunyi-bunyian. Dipikirnya, itu bunyi-bunyian puji-pujian. Bukan. Dikira bunyi-bunyian sorak kemenangan. Bukan, itu puji-pujian. Lalu akhirnya sudah ketika Musa melihat orang Israel menyembah patung lembu emas. Dengan kemarahan Musa menghancurkan patung lembu emas dengan 2 loh batu itu. Kenapa waktu itu Tuhan tidak marah kepada Musa? Karena Musa marah
sesuai dengan kemarahan Tuhan? Itu jawabannya. Tapi saudara dan saya hati-hati. Jangan sampai kita cepat marah. Apalagi kalau kemarahan itu dari kedurhakaan. Kemarahan itu dari egoisme kita. Kemarahan itu dari apa? Dari nafsu kita. Kemarahan itu dari rasa tersinggung hati kita. Hati-hati. Itu kemarahan yang berdosa. Saudara, sebab itulah Musa mengeluarkan kalimat yang menghakimi. Hai orang-orang durhaka. Saya bayangin ya, Musa bala sudah dipuji orang yang lembut hati. Kenapa pada waktu itu hanya satu peristiwa saja sampai mengeluarkan kalimat yang menghakimi. Ya itulah Musa, itulah manusia yang penuh dengan kelemahan. Karena tidak respek kepada kesucian Tuhan, maka menganggap diri yang berperan sebagai Tuhan. Apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu ini? Lalu dipukul 2 kali. Saudara, pelajarilah firman Tuhan dengan baik. Maka saudara akan mengerti apa yang saya coba ungkapkan kepada saudara sekalian. Dan akhirnya berlebihan memukul 2 kali. Mungkin yang pertama sekali. Oh yang kedua berarti 2 kali. Saya tidak tahu pukulan itu keras atau tidak, saya tidak tahu. Memang di dalam tradisi Yahudi ada satu penafsiran. Ya saya baca itu ya di internet. Tapi internetnya bukan internet website sembarangan sudah, website yang bertanggung jawab ya. Bahwa di dalam tradisi Yahudi ada satu penafsiran. Pukulan yang di bukit batu yang pertama itu mengeluarkan darah. Ada orang hamba-hamba Tuhan ya teolog-teolog yang mengaitkan itu dengan apa saudara? Dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah disalibkan, mengeluarkan darah bagi kita. Tetapi ada juga yang menafsirkan, jangan sampai kita menyalibkan Yesus yang kedua kalinya. Itu ada di kitab Ibrani. Ya tapi bagi saya tidak berani mengambil tafsiran itu. Saya tidak berani ngambil. Seolah-olah memukul 2 kali itu menyalibkan Yesus 2 kali. Ataupun yang pukulan pertama membuat bukit batu berdarah, lalu dikaitkan dengan Yesus yang disalibkan berdarah. Saya tidak mau mengaitkannya. Itu cuma hanya tafsiran. Tapi yang jelas Musa melanggar firman Tuhan dan Tuhan sendiri mengatakan, engkau tidak menghormati kesucianku di depan umatku. Itu kata-kata Tuhan. Ayat yang ke-12. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itulah Tuhan langsung menyatakan kepada Musa dan Harun tidak menghormati kesucian Tuhan dan langsung tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Ulangan pasal 3 saudara baca lagi. Aku memohon kasih karunia Tuhan, izinkan aku masuk. Kalau mungkin saya tafsirkan sendiri, saudara. Saya tafsirkan ini. Mungkin Musa pengen nginjakkan langkah pertama masuk di tanah perjanjian. Aduh, bersukacita. Tuhan tetap tidak izinkan. Tuhan hanya berikan apa? Kesempatan pada Musa naik ke Gunung Pisgah, diberi penglihatan, visi. Lihatlah itu tanah perjanjian yang akan kuberikan kepadamu. Ada hamba Tuhan mengaitkan dengan apa? Pada waktu Yesus berubah perwujudan, ya istilahnya glorifikasi, ketika mengajak 3 muridnya Petrus, Yakobus, Yohanes naik ke gunung, ke bukit. Lalu di situ tiba-tiba Tuhan berubah dengan seluruh kemuliaan. Lalu ketiga murid itu melihat bersama Yesus ada Musa dan Elia.
Nah, ada hamba Tuhan kata, oh itulah saatnya Musa melihat tanah perjanjian. Menurut saya saudara, hamba Tuhan itu lupa. Di Gunung Pisgah Tuhan sudah memberikan visi. Lihat tuh tanah perjanjian. Lalu jangan juga saudara kita senantiasa diindoktrinasi. Oh tanah perjanjian itu penuh susu madu, maka semuanya indah semua. Jangan punya pengertian itu. Saudara, seluruh bumi ini juga indah saudara. Semua ciptaan Tuhan, betul kan? Semua indah kok. Indonesia juga indah kok. Indah. Saudara, lebih indah di surga daripada di bumi bukan? Ya sudah, selesai ya. Ya oke lah, enggak apa-apa. Seolah-olah Musa bersama Yesus di tanah perjanjian. Tapi Musa juga di Gunung Pisgah sudah dilihat kok, diperlihatkan tanah perjanjian itu. Ya. Yang terpenting Musa akhirnya tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Apapun yang Musa telah lakukan tidak boleh menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah Tuhan standarnya. Karena itulah saudara, kalau standarnya Tuhan, saudara dan saya itu tidak ada apa-apanya. Saya pun tidak ada apa-apanya kok. Karena standarnya Tuhan. Karena itulah mengapa reformasi mengatakan sola scriptura, hanya Alkitab. Mengapa reformasi katakan sola fide. Mengapa reformasi katakan solus Christus. Tidak boleh ada yang lain. Itu satu-satunya. Sola gratia, anugerah. Jadi kita pikir Tuhan kok nggak mempertimbangkan ya sudah puluhan tahun hanya 1 hari nggak boleh masuk. Itu kan pertimbangan keadilan menurut kita. Tapi ini keadilan menurut Tuhan. Bagi Tuhan kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kesucianku. Ulangan pasal 3, jangan bicara lagi kepadaku mengenai itu. Saudara, nanti saudara dan saya menghadap Tuhan dalam pengadilan Tuhan. Kita tidak bisa ngomong saudara. Karena apa? Semua terpampang dengan jelas apa saja yang kita telah lakukan. Tapi kalau saudara dan saya diperbolehkan oleh Tuhan masuk ke dalam surga, ke dalam kerajaannya yang kekal, itu semua karena anugerah Tuhan. Ini semua dosa-dosamu dan aku sudah menghapuskan semua itu karena Kristus Yesus yang telah berkorban untuk kamu. Dan karena engkau sungguh-sungguh beriman kepada putraku Yesus Kristus, aku telah menghapus semua. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu karena apa? Karena Tuhan. Dan Tuhan pun melihat apa? Kesetiaan. Kalau kita bisa setia pun bukan karena kita yang setia, tapi karena kesetiaan yang berdasarkan kesetiaan kepada Tuhan. Itulah yang menjadi dasarnya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, disinilah saya melihat Tuhan pasti yang paling benar, absolut benar, bukan kita. Kita hanya diberikan satu kesempatan untuk mempercayai Tuhan dan firman-Nya, serta selalu respect pada kesucian Tuhan. Sehingga kita bisa coram Deo. Artinya apa? Kita selalu sadar hidup kita selalu ada Tuhan yang terus memperhatikan kita. Terus. Sehingga hatinya selalu, Tuhan apakah engkau berkenan? Tuhan apakah engkau berkenan? Tuhan apakah engkau mau? Tuhan apakah ini maksudmu? Tuhan apakah ini tujuanmu? Jadi terus menujunya kepada Tuhan. Tuhan. Jangan sampai saya. Beda saudara. Saya jadi egois. Tuhan. Nah Musa dulunya gitu. Tuhan, semuanya ke Tuhan. Sehingga sampai Tuhan kata, ini orang yang lembut hatinya. Tapi ketika dia lupa, tidak percaya, hanya dia tidak respect pada kesucian Tuhan, muncul kedurhakaan, muncul penghakiman. Kita sering begitu saudara, kita sering marah dengan orang,
muncul. Yang selalu muncul apa saudara? Kita yang benar, yang lain salah. Dan lagu-lagu sekarang hati-hati. Memang ada yang bagus-bagus, tapi hati-hati. Sekarang banyak orang tidak mau bicara kesucian Tuhan. Orang bicaranya Allah Maha Kasih, Allah mengerti, Allah peduli. Allah peduli, Allah mengerti. Tapi Allah yang suci pernah kita pahami enggak? Pernah kita pahami enggak? Menjadi dasar kehidupan kita yang bertanggung jawab enggak? Betul Allah kasih itu betul. 100% mutlak Allah itu kasih. Tapi Allah juga suci 100% mutlak juga. Nah ini keseimbangan yang terus menerus harus ada pada kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang konsisten, berintegritas sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan. Sempurnakanlah dalam pengertian kami. Sebab perkataan hamba-Mu sangat terbatas. Tapi Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang bekerja. Memberikan pengertian kepada kami yang lebih dalam. Bahaya ketidaksetiaan. Karena tidak percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan. Karena tidak respek kepada kesucian Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Musa. Hanya satu kejadian.